Bayangkan planet kita miliaran tahun yang lalu. Kondisinya sangat berbeda. Bukannya benua yang penuh dengan kehidupan, yang ada hanyalah subkimia purba yang panas. Inilah panggung untuk kemunculan kehidupan. Tapi apa yang muncul pertama kali? Apakah dunia sel yang kompleks, blok bangunan dasar dari semua organisme yang kita lihat hari ini? Atau mungkinkah sesuatu yang jauh lebih sederhana, sesuatu seperti virus? Idenya mungkin terdengar aneh, tapi mari kita selami dunia virus yang menakjubkan, dan jelajahi kemungkinan yang menarik ini. Pertanyaan apakah virus ada sebelum sel adalah salah satu teka-teki terbesar dalam biologi. Ini membawa kita kembali ke akar kehidupan itu sendiri. Untuk memecahkan teka-teki ini, para ilmuwan menggali lebih dalam dunia virus, menganalisis gen mereka, dan mencari petunjuk dalam sejarah kuno yang tercatat dalam DNA. Sebelum kita menyelami asal-usul virus, kita perlu memahami apa sebenarnya virus itu. Virus sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Saking kecilnya, mereka hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang canggih. Tidak seperti sel, yang memiliki mesin kompleks untuk tumbuh dan berkembang biak, virus jauh lebih sederhana. Mereka pada dasarnya adalah paket kecil materi genetik, baik DNA atau RNA, yang terbungkus dalam mantel protein. Karena mereka tidak memiliki alat untuk hidup mandiri, virus membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup. Mereka bertindak seperti bajak laut mikroskopis, membajak mesin seluler organisme lain untuk membuat salinan diri mereka sendiri. Ketergantungan pada bentuk kehidupan lain ini telah membuat beberapa ilmuwan mempertanyakan apakah virus dapat dianggap hidup dalam arti tradisional. Asal-usul virus adalah topik yang hangat diperdebatkan di kalangan ilmuwan. Ada dua teori utama yang bersaing untuk menjelaskan bagaimana entitas misterius ini muncul. Teori pertama, yang dikenal sebagai hipotesis pelarian, menunjukkan bahwa virus berasal dari potongan materi genetik yang lepas dari sel. Bayangkan beberapa baris kode yang memisahkan diri dari program perangkat lunak dan menjadi agen independen. Teori kedua, yang disebut hipotesis reduksi, mengusulkan bahwa virus dulunya adalah organisme yang lebih kompleks dan hidup bebas, yang secara bertahap kehilangan informasi genetik dan menjadi lebih sederhana dari waktu ke waktu. Akhirnya menjadi bergantung pada sel untuk bertahan hidup. Ini mirip dengan organisme kompleks yang melepaskan bagian-bagian yang tidak perlu untuk menjadi lebih ramping, seperti parasit yang beradaptasi dengan inangnya. Sementara perdebatan tentang asal-usul virus terus berlanjut, ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa virus mungkin sangat tua, bahkan mungkin lebih tua dari sel. Bukti ini terletak di dalam kode genetik itu sendiri. Para ilmuwan telah menemukan potongan DNA virus yang terintegrasi ke dalam genom banyak organisme, termasuk manusia. Sisa-sisa virus ini, yang sering disebut virus fosil, menunjukkan bahwa virus telah berinteraksi dengan kehidupan seluler selama miliaran tahun, meninggalkan jejak mereka pada cetak biru genetik kita. Lebih lanjut lagi, beberapa virus memiliki gen unik yang tidak ditemukan pada organisme seluler manapun. Gen-gen ini bisa jadi merupakan peninggalan dari masa sebelum sel berevolusi, menunjukkan asal-usul virus yang independen. Petunjuk genetik ini, seperti fosil kuno, memberikan petunjuk menggoda tentang sejarah evolusi virus yang mendalam. Virus mungkin paling dikenal karena menyebabkan penyakit, tetapi dampaknya terhadap kehidupan jauh melampaui sekadar menyebabkan penyakit. Sepanjang evolusi, virus telah memainkan peran penting dalam membentuk keanekaragaman kehidupan di bumi. Dengan mentransfer gen antar organisme yang berbeda, virus telah berkontribusi pada evolusi sifat-sifat baru dan bahkan munculnya spesies baru. Proses ini, yang dikenal sebagai transfer gen horizontal, telah menjadi pendorong utama perubahan evolusioner. Misalnya, sekarang diyakini bahwa beberapa gen penting untuk evolusi manusia, seperti gen yang terlibat dalam perkembangan plasenta, diperoleh dari virus purba. Dalam arti tertentu, virus telah bertindak sebagai arsitek genetik, mengacak dan membentuk kembali blok bangunan kehidupan. Jika mau suka dengan video pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe buat video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.